Heho Pop Gengs. Ular adalah salah satu hewan yang selalu menarik perhatian manusia. Tidak sedikit yang memelihara dan berupaya menaklukkan dan berkawan dengannya. Di Indonesia, sebut saja yang paling populer adalah Panji Petualang dan Lucky Hakim. Tapi bicara soal ular, pasti selalu ingat dengan bisa dan racunnya. Dan di antara semua ular yang berbisa di dunia, beberapa jenis inilah yang paling berbahaya. Mau tahu apa aja? Yuk kita simak ulasan berikut jenis ular berbisa paling berbahaya di dunia. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Nah, urutan terbawah ada ular derik atau biasa juga disebut dengan rattlesnake. Ular ini biasanya memiliki panjang lebih dari 2 meter dengan gigi yang kuat di setiap rahangnya. Nah, ular ini tersebar di benua Amerika. Ekor derik dapat digetarkan sehingga menimbulkan suara gemerincing. Bunyi ini adalah peringatan untuk tidak mengganggunya. Sudah diingatkan, jadi jangan mengganggu. Soalnya racun dari bisanya ini bersifat hemotoksin, alias bisa merusak sel darah merah dan membuat otot jadi lemah, sehingga menjadikan kita sulit melihat, berbicara, dan bernafas. Nah, jika telat ditangani, bisa berujung maut. Kebanyakan manusia tergigit karena tidak sengaja menginjaknya. Selanjutnya, kamu juga harus berhati-hati dengan ular beludak Australia atau deadheader. Endemik Australia, Papua Nugini, dan sebagian wilayah Indonesia. Ular jenis ini mirip sama derik, hanya lebih pendek, cuma 40 hingga 70 cm. Racun dari bisanya sendiri akan menyerang sistem saraf, dan saat tergigit, gejalanya adalah kelumpuhan otot mata, sakit di otot perut, hingga gagal pernafasan. Kemudian ada juga endemik Asia Tenggara, termasuk Indonesia khususnya di Mentawai, Nias, dan Sumatera. Ular pit viper Hagen ini adalah ular perbisa yang warnanya dominan hijau dan sudah banyak memakan korban. Ular ini masuk dalam genus Trimeresurus yang salah satu anggotanya, sepupunya si pit viper Hagen, diberi nama sesuai dengan karakter Harry Potter yakni Pit Viper Salazar. Masih inget kan sama Salazar Slytherin, penyihir kunci di Hogwarts? Dan gak afdol jika kita tidak memasukkan rombongan kobra. Ular dari genus Naja yang selalu disamakan dengan king cobra padahal beda. Dan dari puluhan jenis kobra, ada 2 yang berbahaya. Pertama itu adalah kobra Filipina, yakni spesies yang berasal dari Filipina. Racunnya adalah jenis neurotoksin postinaptik yang sangat mematikan karena sampai melumpuhkan pernafasan dan saraf. Nah, ini nih yang kita maksud tadi, king cobra atau Ophiophagus hana. Ular ini selain berbisa, mereka juga dikenal sebagai pemangsa ular lain. Tapi jenis yang juga dinamai ular lanang ini sebenarnya kurang agresif ya, kecuali kalau sarang mereka diganggu. Dan kandungan racunnya itu sangat berbahaya, yakni sitotoksik dan neurotoksik yang mengandung efek kardiotoksik. Jika tidak segera mendapat bantuan medis yang serius, korban king cobra akan meninggal 30 menit setelah gigitan. Oke baik, kita kembali ke kobra. Perbedaan king cobra dan kobra adalah mereka berasal dari genus yang berbeda ya. Dan king cobra satu-satunya anggota yang ada di genusnya. Sedangkan ular kobra banyak jenisnya. Nah, bisa dari kedua genus ular ini sama-sama mematikan. Namun yang menjadi perbedaan mendasar adalah kobra mampu menyemburkan bisanya hingga sejauh 1 meter dan biasanya tepat sasaran. Jenis yang paling mahir menyembur disebut dengan kobra penyembur atau spitting cobra. Kobra penyembur yang paling terkenal adalah yang ada di Indonesia, kobra hitam Sumatera, dan kobra Jawa. Selanjutnya adalah ular harimau atau biasa juga disebut dengan tiger snake. Endemik Australia dan Pulau Tasmania. Nah, ular belang-belang seperti harimau ini akan memipihkan tubuhnya dan mengangkat kepala ke atas dalam posisi bersiap
saat sedang terancam. Nah, selain menyerang dengan agresif, racun dari bisanya itu sangat keras, bersifat neurotoksin, koagulan, hemolisis, dan miotoksin. Melumpuhkan total syaraf, darah bisa membeku, menghancurkan dinding sel darah, kemudian menyerang otot, dan yang paling fatal bisa menghilangkan nyawa. Oke, jika ular sebelum-sebelumnya berbisa saja, maka ular mamba hitam bisanya beracun, serangannya berbahaya, sifatnya agresif, tubuhnya terpanjang kedua di dunia, dan larinya tercepat di antara semua ular. Wah, kombinasi yang menyeramkan bukan? Nah, ular sepanjang 4,5 meter ini tersebar luas di Afrika Sub-Sahara. Beraktivitas di siang hari dengan berkelana di tanah dan pohon. Gerakannya itu tidak tertebak dan lincah, dan jika terancam, mamba hitam akan berdiri setinggi 40% dari ukuran tubuhnya. Bisanya bersifat neurotoksin yang gejalanya muncul dalam 10 menit setelah terkena. Oke, baik, selanjutnya mari bertemu dengan salah satu dari gerombolan ular taipan. Ular pemalu tapi mematikan. Taipan pesisir. Bisa kelompok ular ini mengandung beragam racun dan bersifat neurotoksik yang gejalanya berbeda-beda untuk tiap korban. Bukan hanya mengalahkan kobra dan king cobra, 2 diantaranya masuk dalam 3 besar ular berbisa paling mematikan di dunia. Di posisi ketiga ada taipan pesisir. Nah, bisa ular ini telah diklaim sangat mematikan setelah menjalani uji lab terhadap tikus. Dan berhati-hati ya, karena taipan dikenal aktif di siang hari dan senang menempati liang hewan lain yang tidak terawat. Australia dan Papua Nugini sepertinya jadi tempat ular-ular mematikan ya. Satu lagi nih, ular coklat timur atau Pseudonaja textilis. Ular darat mematikan nomor 2 di dunia yang paling sering menjadi penyebab kematian gigitan ular pada manusia. Bisanya mengandung racun bersifat neurotoksin dan beberapa kandungan lainnya. WHO mengklasifikasikan ular ini adalah ular yang gigitannya sangat memerlukan pertolongan medis. Dan di posisi puncak ada taipan pedalaman atau Oxyuranus microlepidotus yang masuk dalam gerombolan ular taipan. Menjadi yang paling mematikan berdasarkan analisis median dosis letal terhadap tikus. Kuantitas bisa yang dihasilkan rata-rata 44 mg dan maksimum 110 mg. Namun toksisitasnya ini melebihi ular darat manapun, bahkan yang ada di laut. Taipan pedalaman liar umumnya hanya memangsa mamalia. Berbeda yang di tangkaran, mereka bisa juga makan ayam. Oke, gimana Pop Geng, sudah pernah ketemu dengan salah satu dari mereka? Jika pernah, ucapkan syukur kamu masih bisa nonton mereka di daftar kali ini. Selamat ya berarti. Oke deh, dicukupkan dulu video kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Makasih dan sampai jumpa. Bye-bye.